Saya pun heran, banyak sekali video-video yang beredar di sosial media yang coba untuk mengkritisi pemain-pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia, mengkritisi PSSI yang memanggil pemain-pemain keturunan untuk membela Indonesia. Tentu itu pola pikir yang menurut saya agak lain. Kenapa demikian ya? Kenapa mereka demikian? Padahal dulu ya, ada pemain-pemain naturalisasi yang dinaturalisasi oleh PSSI yang dulu, itu tidak mereka kritisi. Padahal permainannya tidak bagus dan tidak membawa Indonesia bersaing ataupun maju seperti saat ini dan berkembang ke arah yang lebih tinggi. Itu tidak mereka kritisi. Makanya saya heran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton channel ini, yang sudah mensubscribe, like, dan men-share. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kali ini saya akan coba membahas seputar timnas lagi. Bagaimana timnas kita sekarang bermain sudah sangat bagus, lolos ke Piala Asia, kemudian bermain di Piala Asia dan lolos ke babak 16 besar. Piala Asia U23 lolos untuk pertama kalinya dan sampai ke babak semifinal. Dan bahkan sampai ke babak playoff untuk memperebutkan tiket Olimpiade. Dan pastinya untuk tahun 2027 lolos ke Piala Asia secara otomatis karena telah lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk pertama kali dalam sejarah kita lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan itu adalah sederet prestasi-prestasi yang diberikan oleh tim nasional, yang diberikan oleh Sintayong, federasi, dan juga stakeholder di dalam ruang lingkup yang menuju kemajuan sepak bola Indonesia. Ini adalah sebuah pencapaian yang membuat pendukung timnas tentunya bahagia, yang membuat pendukung timnas tentunya happy. Kita sebagai pendukung timnas yang dulu waktu timnas pun di level bawah, kita setia menontonnya. Kita setia menonton mereka bermain di AFF. Kita setia menonton mereka di kualifikasi Piala Dunia meskipun kalah dan jarang menang, itu tetap kita setia mendukungnya. Dan kita tidak pernah menyinyiri pemain-pemain tersebut, dan kita tidak pernah menyinyiri federasi-federasi, karena kita memang cinta dengan timnas Indonesia dan saat itu memang kekuatan kita masih seperti itu. Namun di saat ini yang kita herankan, di saat PSSI mulai mengembangkan tim nasional Indonesia untuk ke arah yang lebih maju, dan di saat PSSI memanggil pemain-pemain keturunan bukan pemain-pemain yang tidak keturunan, ini pemain keturunan orang Indonesia di luar negeri dipanggil untuk membela timnas Indonesia, dan mereka mau. Masih banyak saja yang mencibir mereka, ada saja yang mencibir mereka, dan mereka bermain bagus, dan mereka bermain sangat-sangat hebat di lapangan, bahkan selevel Arab Saudi, selevel Australia, dibuat kocar-kacir, dibuat tidak bisa mencetak gol dan menahan imbang dan mendapatkan poin. Tentu itu sebuah prestasi yang mana dahulunya kalau kita melawan mereka kita sering kalah, kita bahkan selalu kalah. Dan anehnya itu masih banyak kita lihat ada orang yang mengkritisinya. Ada yang dari pengamat politik ikut berkomentar, ada yang dari mantan duta besar, malu dia katanya, ikut berkomentar. Makanya kita heran, padahal dahulu sebelum federasi yang saat ini menaturalisasi pemain-pemain keturunan, itu dahulu pun sudah dinaturalisasi pemain-pemain dari luar negeri yang bermain di Indonesia yang sudah 5 tahun dan dinaturalisasi. Ada juga sebagian pemain keturunan dinaturalisasi, dan ini tidak ada yang mengkomennya, dan ini tidak ada yang mengkritisinya. Meskipun saat itu permainan mereka belum membawa Indonesia ke arah yang lebih maju seperti saat ini. Masih kalah dan kalah ketika di kualifikasi Piala Dunia maupun di kualifikasi Piala Asia saat itu. Bahkan di AFF juga kita tidak memperoleh juara. Hanya kalah di semifinal, kadang di babak penyisihan pun sudah kalah. Dan ingat, itu banyak pemain yang dinaturalisasi yang bermain. Tetapi anehnya saat itu tidak ada yang mengkritisi. Santai-santai saja, biasa-biasa saja. Ini semacam kita lihat orang tidak senang PSSI maju. Ada orang yang tidak senang kita lihat timnas maju.
pokoknya mereka berkomentar seperti ini. Makanya kita tidak tahu apakah ini memang ada gerakannya, apakah ini memang ada misi dari orang-orang tertentu, kita tidak tahu pastinya. Yang jelas, tentu kita sebagai pecinta timnas Indonesia, kita harus tetap support. Kita harus tetap support pemain-pemain timnas. Kita harus tetap support PSSI untuk memajukan persepak bolaan tim nasional Indonesia, memajukan persepak bolaan Indonesia. Ini harus kita support. Kita jangan sampai termakan isu dengan mereka yang tidak suka dengan kemajuan timnas saat ini. Kita jangan sampai ikut-ikutan mendukung mereka yang tidak suka dengan timnas saat ini. Kita jangan sampai lebih percaya terhadap info-info yang mereka katakan. Padahal sejatinya kita tidak tahu apa misi mereka di balik ini. Makanya saya sebagai pendukung timnas, saya anggap angin berlalu itu semua. Makanya kita harus memberikan edukasi kepada orang-orang yang masih awam tentang seputar persepak bolaan. Ya, kita harus berikan informasi bahwasanya pemain keturunan itu juga mempunyai hak jika mereka ingin membela timnas Indonesia, karena mereka pemain keturunan dan tidak ada melanggar aturan FIFA, tidak melanggar aturan undang-undang juga, ya kan? Tentu di mana salahnya? Kita lihat timnas-timnas sekarang juga. Australia juga itu sudah maju sepak bolanya, itu banyak pemain keturunan yang bermain di situ. Maroko yang kita tahu sampai ke babak semifinal Piala Dunia tahun 2022 yang lalu, itu mereka juga banyak pemain keturunan. Prancis juga memiliki banyak pemain keturunan yang membela timnasnya. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Kenapa kita mempermasalahkannya? Kenapa kalian mempermasalahkannya? Kenapa mereka mempermasalahkannya? Harusnya sebagai pendukung timnas, ataupun kalau kau tidak mendukung, ya udah diam aja lah. Iya, diam aja, tonton. Kalau nggak mau menonton, ya udah diam aja, nggak usah pala dibuat podcast. Ini biasanya dia mengamati politik, ini biasanya dia tidak pernah mengamati sepak bola, tahu-taunya udah mengamati. Kita respect dengan kapasitas masing-masing. Umpamanya dia seorang pengamat politik, kita respect dengan ilmunya, dengan ilmu pemahamannya tentang politik. Dia seorang mantan duta besar, kita respect dengan ilmu diplomatiknya, ya kan? Tetapi janganlah sampai menyalahkan pihak-pihak yang ada di timnas ini, menyalahkan pihak-pihak yang ada di federasi. Karena memang kita semua itu berbeda. Berbeda dalam artian, berbeda kapasitas kita dalam memahami sesuatu. Nah, ada orang yang ahli di bidang politik, ada orang yang ahli di bidang ketatanegaraan, ada orang yang ahli di bola, ya kan? Ada orang yang sangat suka dengan sepak bola seperti itu. Makanya sangat heran sekali kita. Dahulu pun Piala Dunia U20 itu kan banyak sekali gerakan-gerakan seperti ini, akhirnya jadi batal. Ini pun kita takutkan seperti itu, tetapi mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan sampai timnas gagal di kualifikasi Piala Dunia ini karena mental mereka down karena orang-orang seperti ini. Jangan sampai orang-orang yang menghujat federasi, yang menghujat pemain-pemain timnas bisa membuat mental pemain-pemain kita tidak sebagus saat ini. Pokoknya makanya kita harus support terus orang-orang yang sering mengkritisi mereka, mengkritisi timnas, mengkritisi PSSI, mengkritisi pemain keturunan. Kita hadang saja. Kita hadang dengan video-video juga. Mudah-mudahan video kita yang mendukung timnas lebih FYP dibandingkan mereka. Dan lebih banyak ditonton dan lebih banyak memahamkan orang bahwasanya pemain keturunan adalah pemain timnas Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan mereka punya hak yang sama membela timnas Indonesia. Itu saja mungkin dari saya. Demikian, assalamualaikum.